wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita jumpa lagi di pertemuan hari ini. Kali ini tidak dilaksanakan di lab komputer, tapi untuk penyegaran kita laksanakan di lab multimedia. Nah, di sini kita akan membahas yaitu berpikir komputasional, khususnya materinya yaitu abstraksi dan algoritma. Nah, di pertemuan yang lalu kita kan sudah belajar yang selain abstraksi dan algoritma, kita sudah belajar apa yang pertemuan yang lalu? Apa yang kemarin? Pengenalan pola, terus dekomposisi, betul. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu abstraksi dan algoritma. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar, nah kita buat kesepakatan kelas, khususnya di kelas informatika. Nah, kalian mau apa kita yang kalian sepakati atau yang kalian inginkan agar kelas kita nanti pembelajarannya berjalan kondusif? Yang pertama apa? Yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentang apa? Saat guru menjelaskan tidak Pakai itu. Saat guru menjelaskan tidak boleh bicara sendiri. Ya, kesepakatan yang pertama saat guru menjelaskan tidak boleh bicara sendiri. Mungkin ada tambahan lagi apa yang? Kesepakatan kedua yang kelas kami sepakati yaitu berdoa sebelum pembelajaran dan menjaga kebersihan kelas. Ya, berdoa sebelum pembelajaran, juga menjaga kebersihan kelas. Mungkin ada lain, ada lagi, nanti kita tambahkan. Apalagi yang ingin kalian tambahkan? Nggak apa-apa. Nanti kan kita rangkum, kita pilih yang terbaik kesepakatannya yang kita sepakati. Coba apa? Ada lagi? Nah, Agatha coba menambahkan apa, Agatha? Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Satu lagi? Mencatat materi yang dijelaskan guru. Iya, mencatat materi yang dijelaskan oleh guru. Baik, kita tambahkan ya, sebentar. Kita tambahkan di sini yang pertama tadi menjaga apa tadi? Menjaga kebersihan. Yang kedua apa? Mencatat materi yang disampaikan guru. Materi, terus tidak. Terus apalagi tadi? Berdoa sebelum pembelajaran. Sebelum dan sesudah ya. Ya. Nah, kita sudah temukan kesepakatan kelas. Nah, tujuannya apa dibuat kesepakatan kelas? Agar nanti kita mengikuti rule yang sudah kita sepakati bersama, yaitu yang pertama menjaga kebersihan. Jadi kalian datang di ruang ini dalam keadaan bersih, nanti pulang juga dalam keadaan bersih. Artinya tidak boleh meninggalkan sampah. Kemudian mencatat materi. Jadi mungkin ada materi yang saya sampaikan, kalian tidak paham, itu bisa dicatat. Kemudian tidak berbicara sendiri. Terus kemudian ini sebenarnya ditaruh yang nomor 1 ya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, itu sepakat anak-anak? Sepakat. Oke, kita sepakati poin-poin yang sudah kalian buat bersama. Next. Nah, di sini Bu Wulan akan menampilkan kotak emoji. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kok Bu Wulan menampilkan kotak emoji ini? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab?
agar murid bisa mengekspresikan kegiatannya saat pembelajaran agar Ya. tahu. Di sini saya punya 5 emoji. Nah, coba saya mau coba semuanya saja, coba dilihat mana yang mewakili perasaan kamu hari ini. Yang keempat. Keempat, ada yang keempat, ada yang keberapa lagi? Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang mau menjelaskan? Yang emoji? Siapa kemarin? Rahma dulu coba. Kotak emoji ini sebagai mengekspresikan emosional yang dirasakan siswa-siswi. Yang nomor 1 itu Yang Rahma yang mana yang mewakili perasaannya Rahma sekarang? saya sekarang nomor 5. Nomor 5. Why Rahma kok pilih nomor 5, kenapa? Karena sekarang saya bingung mau mengekspresikan emosional saya, senang, sedih atau marah. Iya. Jadi terus kemudian kalau kenapa waktu mau pelajaran informatika kenapa kok kamu milihnya nomor 5? Kenapa kok misalnya enggak 4 atau berapa gitu? Sebenarnya untuk memulai pelajaran 4, tapi untuk saat ini saya masih bingung gitu ya? Oh Iya. ya, masih bingung. Baik, nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau setelah pembelajaran nanti tahu ini materinya seperti ini, nanti mungkin dapat pencerahan. Nanti semoga bisa berubah ke yang nomor 4 atau nomor 1 ya. Ada lagi yang mau mengekspresikan emoji ya? Mungkin menunjukkan perasaannya gimana? Anin? Ekspresi saya saat ini keempat. Yang keempat. Ya kenapa kok Anu milih yang dirasakan Anu sebelum pembelajaran, kenapa kok milih yang nomor 4? Karena senang mau mendapat pelajaran yang baru gitu. Oh, yang baru ya. Nah, semoga apa yang nanti yang kita pelajari bersama ini benar-benar membuat Anin senang ya. Nah, next. Nah, sebelum kita ke materi, tadi kan masih menunjukkan kesepakatan kelas kita yang pertama, kemudian ada lagi yang berikutnya tadi setelah kesepakatan emoji apa yang kalian rasakan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menuju kegiatan pembelajaran kita, nah kita berdoa dulu ya. Setelah kalian sebulan tahu apa yang kalian inginkan, kemudian apa yang kalian rasakan. Nah, kita akan menuju ke materi agar pembelajaran kita nanti materinya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu serta diberkahi dalam setiap usaha yang kita lakukan. Marilah berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Cinta sudah memimpin doa. Nah, anak-anak sebelum kita ke materi, Ibu mau tahu, coba kalian berdiri dulu sebentar, semuanya berdiri. Nah, coba kalian berdiri. Nah, di situ coba diamati kanan kiri depan, mana yang mungkin ada yang kurang rapi, terus kemudian ada yang masih bajunya jilbabnya masih belum ditata, silakan dirapikan dulu. Sudah? Nah, kalau semuanya sudah rapi, kita bisa mulai pembelajarannya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, untuk memupuk rasa cinta tanah air, kita kan biasanya diawali di pembelajaran sebenarnya ada menyanyikan lagu ya, lagu nasional untuk hari ini. Nah, ada yang bisa bantu Bulan untuk memimpin kegiatan untuk memupuk cinta tanah air? Agatha, ya silakan maju ke depan Agatha. Hari ini menyanyikan apa untuk lagu nasionalnya? Indonesia Raya. Iya, ya kalau Indonesia Raya, hadirin semuanya anak-anak silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Teman-teman kita
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bisa duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita langsung ke materi kita yang saya bilang tadi, yaitu abstraksi dan berpikir komputasi. Nah, saya mau minta bantuannya satu anak untuk maju ke depan. Siapa? Maju ke depan untuk mempraktekkan yang saya instruksikan. Coba maju ke depan. Nah, Ica di rumah pernah masak mie instan? Pernah. Pernah. Nah, coba Bu Wulan mau tahu bagaimana caranya Ica memasak mie instan. Coba dijelaskan teman-teman. Tentunya teman-teman sepertinya sudah pernah, cuma saya mau tahu langkah-langkahnya kalau versinya Ica gimana caranya memasak mie instan. Pertama-tama kita tentunya membeli mie-nya dulu di toko. Membeli minyak. Setelah itu kita merebus air. Ya. Setelah itu kita buka bungkus dan masukkan mie-nya ke dalam rebusan air yang sudah direbus tadi. Ya. Untuk selanjutnya yaitu mengambil bumbunya dan dituangkan di piring. Setelah itu mie yang sudah matang tadi diangkat, setelah itu ditaruh di piring yang sudah ada bumbunya tadi. Iya. Nah, ya terima kasih Ica, bisa duduk kembali. Nah, mungkin ada satu lagi. Di sini ada ada gambar kota Surabaya ya. Kita mau pergi ke Surabaya. Ada yang mau menjelaskan langkah-langkahnya atau gimana kalian bisa sampai ke kota Surabaya? Ada yang mau maju ke depan? Ya, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah yang diperlukan ketika saya ingin berpergian ke Surabaya. Nah, langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah menyiapkan barang-barang atau perlengkapan yang ingin dibawa. Yang kedua yaitu memesan tiket. Saya pergi ke Surabaya menggunakan kereta api. Ya. Nah, maka dari itu saya sebelum hari keberangkatan saya sudah memesan tiket di aplikasi. Lalu pada hari hanya saya
menuju ke stasiun kereta api lalu dan membawa beberapa barang-barang yang saya bawa. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam kereta dan check-in. Lalu setelah di perjalanan saya menikmati perjalanannya. Lalu setelah sampai saya tiba di stasiun. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan tentang bagaimana cara kita ke kota Surabaya. Nah, yang diceritakan Ica tadi bagaimana langkah memasak mie, terus kemudian bagaimana langkah cara Najwa bisa sampai ke Surabaya, itu adalah salah satu contoh daripada algoritma. Nah, di sini Bulan akan menyampaikan tujuan. Jadi, setelah kalian tahu kira-kira nanti yang akan dipelajari adalah algoritma dan abstraksi. Sebentar. Nah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sudah tunggu dulu. Next. Tujuan pembelajaran yang dapat kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu kita menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Diharapkan siswa dengan kreatif, bernalar kritis, serta bergotong royong mampu yang pertama peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Nah, tentunya karena kita sudah ini tengah-tengah ya materinya, bukan materi yang pertama, tentunya yang pertama sudah tercapai. Kemudian peserta didik dapat menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian nanti akan saya berikan studi kasus dan kalian bahkan juga harus bisa membuat studi kasus berdasarkan teori yang sudah kita dapat. Peserta didik dapat mendisposisikan berpikir komputasional dalam literasi, numerasi, dan literasi sains atau computationally literate. Kemudian peserta didik dapat memecah konsep algoritma, optimasi penjadwalan, kodifikasi boolean, representasi data, dan data tumpukan atau stack. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, materinya karena kita sudah, kalau dekomposisi sama yang pengenalan pola kan sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, maka yang kita pelajari ada algoritma dan abstraksi. Sebentar. Nah, Bulan akan menyajikan sebuah video, coba kamu amati. Coba kamu amati video yang ada di depan. Nah, sesaat melihat video yang saya tampilkan tadi, videonya itu
Menurut kalian tentang apa? Belanja online. Tentang belanja online. Nah, saat kalian melihat video yang saya tayangkan tadi, apa coba yang kalian pikirkan? Yang terlintas di benakmu apa? Permisi Bu, Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan. iya. Yang terlintas di benak Nina apa? Coba. Bagaimana cara belanja online? Bagaimana cara belanja online? Terus kemudian ada lagi yang mau setelah melihat videonya itu Cia mau kasih pendapat setelah melihat videonya, apa yang kamu yang muncul, pertanyaan apa yang muncul di benaknya kamu? Aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk belanja online? Iya, aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk belanja online? Mungkin ada lagi pertanyaan satu kali lagi belakangnya Cia. Bagaimana proses pembayaran belanja online? Iya, bagaimana proses pembayarannya? Nah, di situ dengan kita melihat video ini tadi, kalian sudah sebenarnya muncul pertanyaan. Jadi bagaimana caranya? Nanti kan ada step-stepnya, cara belanjanya bagaimana, itu sudah termasuk algoritma. Terus kemudian tadi Cia tadi apa? Aplikasi aja. Jadi kan aplikasinya sebenarnya aplikasi itu banyak sekali. Kemudian dari abstraksinya berarti di situ aplikasi yang paling cocok apa? Jadi kan pola yang sama, dari pola yang banyak, kemudian kita tentukan, kita kerucutkan mana yang paling sesuai kalau untuk yang namanya aplikasi belanja online. Kemudian yang belakangnya tadi apa tadi? Proses pembayarannya dan pengirimannya. Nah, itu nanti masuk ke langkah-langkah, berarti itu namanya algoritma. Next. Abstraksi, jadi yang dimaksud dengan abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan dengan fokus pada informasi yang penting dan berguna serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Setelah melakukan dekomposisi dan pengenalan data, kita perlu melihat secara detail setiap permasalahan yang sudah dipecahkan, mempelajarinya, menentukan karakteristiknya. Nah, misalnya tadi sebenarnya aplikasi itu macamnya banyak. Nah, tapi kita kan fokusnya untuk belanja online, dan di situ kita mengerucut aplikasi apa saja yang digunakan untuk belanja online. Terus kemudian langkah-langkahnya apa? Misalnya kan ada yang nanyakan langkah-langkah, aplikasinya apa, pengirimannya bagaimana, terus kemudian cara bayarnya bagaimana. Nah, kalau abstraksi kita hilangkan faktor-faktor yang nggak penting. Misalnya sampean dari pengenalan, misalnya jenis aplikasinya apa. Kalau sudah kita tentukan misalnya aplikasinya pakai si Orange, ya sudah, aplikasi yang lain tidak usah dibahas lagi. Jadi yang kita gali itu informasi yang penting saja yang kita pakai. Kemudian next, pembahasan. Nah, contohnya kalau dalam matematika, nah kita melihat suatu bola, model matematika pantulan bola. Contohnya kita membangun model matematika menggambar perilaku bola. Kita dapat melakukan dekomposisi dengan membagi berbagai karakteristik bola. Pada proses pengenalan pola, kita melihat bola memiliki kesamaan bentuk, yaitu bulat. Terus selanjutnya pada tahap ini abstraksi, yaitu menyaring informasi yang penting dan informasi yang perlu dibuang. Untuk model matematika yang di pantulan bolanya, maka informasi akan ukuran, warna, desain tampilan bola tidak penting, hanyalah bahannya bola. Kalau kita mencari yang dicari misalnya pantulannya, berarti informasi yang bagian ini dihilangkan. Jadi yang kita cari hanyalah bahan bolanya saja. Jadi kita menghilangkan informasi atau data-data yang tidak penting. Itu contohnya abstraksi. Berikutnya, algoritma. Algoritma itu kalau menurut kalian, setelah kita tadi ada dua anak yang maju, algoritma itu kalau di garis besar apa? Langkah-langkah. Jadi algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan
yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jadi permasalahannya tadi bagaimana caranya kita pergi ke Surabaya. Nah, di situ ada beberapa informasi, terus kemudian kita hilangkan informasi yang tidak perlu, kita buat polanya, terus kemudian ketemu langkah-langkahnya. Terus kemudian tadi ada yang mencontohkan cara memasak mie. Nah, di situ ada step-step yang harus dilakukan. Nah, itu namanya algoritma. Algoritma ini digunakan untuk merencanakan langkah-langkah instruksi yang dijalankan oleh komputer. Ini kalau dalam komputer tadi yang kita contohkan adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, algoritma ini digunakan dalam berbagai proses termasuk perhitungan, pemrosesan data, otomatisasi. Ada dua cara menuliskan algoritma, yaitu yang pertama procedure code, yang kedua adalah flowchart. Coba next kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart itu kalau kita lihat seperti bagan. Kalau kamu melihat bagan, ya itu cara membuat flowchart itu ya seperti itu, kita membuat bagan. Flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Flowchart ini umumnya ada simbol-simbolnya. Jadi nggak boleh ngawut, misalnya sampean lingkaran, awali lingkaran apa segitiga dulu, itu nggak boleh. Jadi kalau membuat flowchart itu kan diawali dari start ya, dari start. Nah, start itu ada simbolnya sendiri. Terus misalnya ada dua kemungkinan, true dan false, ada benar dan salah. Itu berarti pakai yang segitiga. Jadi nggak boleh sampean kok sesuka hati pakai, misalnya suka oval, pakai ini pakai nggak boleh. Jadi ada simbolnya tertentu. Nah, flowchart dapat dibuat sederhana, terdiri dari beberapa langkah saja, di mana langkah-langkah yang digabung menjadi sebuah langkah sederhana. Jadi ada langkah yang secara mendetail dalam flowchart, ada yang dibuat langkah-langkah sederhana saja. Nah, next. Nah, simbol flowchart seperti yang saya bilang tadi, kalau mulai itu sebenarnya nggak kotak-kotak banget gitu ya, agak oval gini. Di sini agak oval. Nah, itu mulai diawali dengan digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Kemudian ada kotak. Kotak ini menjalankan perintah. Kemudian yang sering dipakai ada ini, bangun apa itu yang nomor 3? Trapez. Jajar gelendang. Jadi itu apa? Belah ketupat. Nah, itu untuk membuat keputusan. Biasanya kalau belah ketupat itu ada dua kemungkinan. Jadi true dan false. Jadi ada kemungkinan kalau iya itu apa, kalau tidak itu apa. Terus kemudian masukan atau keluaran, menerima input atau menampilkan output pada pengguna. Jadi setelah saya misalnya ada cetak, saya pernah belanja di toko retail yang ada kayak barcode itu enggak? Iya. Nah, itu kan ada menerima input atau menampilkan output. Jadi kita perintah, kalau mbaknya itu kan masukkan, jadi nyekan barcode. Nah, berarti itu simbolnya yang jajar genjang itu. Terus kemudian saat nyetak, nanti misalnya cetak rekap belanjaan, berarti pakai simbol yang nomor 4. Kemudian penghubung berpindah dari bagian flowchart. Kemudian ada nomor 6 yang sering dipakai, yaitu menunjukkan arah aliran. Jadi harus ada panah-panahnya ya. Jadi penghubungnya, kalau nggak ada panahnya nanti bingung ini mau kemana. Next. Nah, flowchart ada fungsinya. Yang pertama apa coba? Minta tolong dibaca. Ini apa? Aisyah, tolong dibaca Aisyah. Yang pertama apa Aisyah? Merencanakan proses. Yang kedua? Menganalisa algoritma. Terus? Yang 3, memudahkan komunikasi. 4, memperbaiki kesalahan. Ya, terima kasih Aisyah. Nah, di sini flowchart ada fungsinya. Yang pertama itu merencanakan proses. Jadi saat sampean mau buat langkah-langkah tadi kan ada proses yang mau dilakukan. Kemudian ada menganalisis algoritma. Jadi dengan flowchart kita tahu misalnya kita punya program itu errornya di sebelah mana. Misalnya sampean tadi kan dicontohkan mau ke Surabaya. Nah, kalau kita buat flowchartnya, kita tahu langkah berikutnya apa ini. Nah, ini tadi kok tiba-tiba wayai sampai jam sekian, kenapa ini belum sampai, nanti kita bisa menganalisa. Ini salahnya di mana stepnya. Wayai misalnya sampean wayai naik Grab, sampean pilih naik angkot. Jadi ngenteni angkotnya sawi, dan ada step yang keliru. Terus kemudian memudahkan komunikasi. Terus memperbaiki kesalahan. Jadi kalau sudah tahu langkah-langkahnya, kok berarti yang ini bagian ini yang error. Nah, berarti yang harus diperbaiki yang sini. Itu gunanya daripada flowchart. Berikutnya. Nah, ini adalah salah satu
contoh flowchart, yaitu ini di sini. Nah, di sini ada simbol yang saya bilang tadi. Di sini ada mulai, kemudian ada simbol. Di sini ada apa tadi namanya? Belah ketupat. Nah, di belah ketupat ini ada kemungkinan iya dan tidak. Kenapa kalau iya? Misalnya mulai, berarti langkah berikutnya. Kalau tidak, berarti sudah berhenti. Kalau iya, ini apa? Ada dua kemungkinan lagi. Kalau sudah, dan diakhiri dengan selesai. Jadi kalau flowchart itu nggak boleh sama kok Megun. Sebenarnya ini terus nggak mau akhiri selesai, terus ini ujungnya kemana? Jadi harus ada diawali ini sama diakhiri dengan tanda ini. Paham maksud saya? Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat flowchart. Nah, agar kalian memahami, tadi kan kita sudah bahas tentang abstraksi, terus kemudian kita juga sudah bahas tentang algoritma. Saya kasih contohnya juga. Tadi juga dicontohkan langkah-langkahnya. Nah, sekarang untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi yang kita buat. Nah, Bu Wulan akan membentuk kelompok ya. Jadi kita nanti ada yang mau dikerjakan. Kelompoknya satu kelas jumlah siswanya berapa? 32. Berarti kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Jadi 8 kelompok. Kelompoknya ini berdasarkan yang sudah saya analisa dari hasil belajar kalian. Jadi bukan berarti kalau kelompoknya ini gak bisa semua, kelompoknya ini yang pintar semua, enggak. Ini adalah kelompoknya berdasarkan sudah saya ratakan gitu ya. Jadi ngikut yang kelompoknya saya bagi ya. Ya. Bisa minta bantuannya untuk maju ke depan, membagikan. Sing kelompok yang anu, kelompok kamu karo kelompok Ica, terus lainnya sembarang nggak apa-apa, sembarang. Sudah, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Nah, LKPD-nya itu ada 3 macam, tapi semuanya itu sebenarnya sama, bobot soalnya sama. Kalian tinggal mempelajari. Soalnya silakan dipelajari dulu, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti kita pilih secara random yang presentasi maju ke depan ya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Saya akan membagikan link bahan ajar ya. Silakan kalian buka di grup kelasnya masing-masing. Sambil kalian buka ya, kalian kerjakan sambil mengerjakan. Nah, kalian silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing.
menggunakan sebuah sebelum ajaib yang cara kerjanya seperti menggantikan gambar yang ada dengan gambar berikutnya yang ditunjukkan sebagai berdasarkan gambar saat diinginkan membuat ajaib tersebut menyatakan gambar sederhana gambar apa yang dihasilkan setelah menyelesaikan kuas ajaib dapat mengubah cara menggunakan sebuah gambar ajaib yang karakternya sebagai bisa puas mengganti gambar yang ada Pada pembelajaran informatika kali ini, Pak Aris akan menyampaikan materi informatika. Apa? Oh, itu yang nomor 3. Saya nomor 1 nih. Jawabannya terus mbak siapa? Jawabannya ini loh. Ini tak peca. Dan kesehatan dimanapun kita berada, yang keempat, semangat untuk materi pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini yaitu 3.4 computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dengan tujuan Anak-anak gimana? Sudah selesai? Ada kesulitan? informatika dan TIK dengan Nah, bisa diskusi dengan temannya dulu. berpikir komputasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan. 2. Menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola algoritmik yang lebih kompleks dari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Aris telah menyampaikan
rumusan umum yang menghasilkan sebuah pola tertentu. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkah yang sistematis dalam proses penyelesaian masalah. Kita masuk ke teknik computational thinking yang ketiga, yaitu abstraksi. Identifikasi prinsip atau rumusan umum yang menghasilkan sebuah pola tertentu. Atau dengan kata lain, abstraksi berfokus pada informasi yang relevan atau penting, melibatkan tindakan memisahkan informasi inti atau informasi penting dari informasi-informasi tambahan. Abstraksi juga bisa didefinisikan memprediksi dan menentukan rumus yang dapat digunakan. Nah, silakan dikerjakan ini soalnya ya. Ini soalnya kamu kerjakan ya. Ada kesulitan? Anak-anak, terutama buat langkah-langkah sama ini yang jelas ya, apa jenenge flowchartnya. Flowchartnya kan itu buat langkah-langkahnya dulu, kemudian baru flowchartnya. Jangan buat flowchart baru kamu ngarang-ngarang langkahnya. Yang dibuat dulu adalah langkah-langkahnya, baru flowchartnya. Pecahkan dulu soal nomor 1, kemudian yang nomor 2, baru nanti nomor 3. Jadi setiap kelompok membuat studi kasus masing-masing untuk dipecahkan di kelompok yang lain. Gitu ya. Ada yang sudah selesai? Mau presentasi? 10 menit lagi ya. Jangan lama-lama deh, 5 menit lagi. Tata, jangan virus norono kita. Baterai kita. Nanti langsung bilangnya bintang apa-apa di sini loh yang keluar nanti. Udah ya, presentasi ya. Nah, sudah ada yang mau presentasi? Satu kelompok maju kok biasanya. Ada yang mau presentasi? Ya, kelompoknya Ica bisa maju ke depan. Tantangannya rada bosan, bukan dipecahin. Isolasi enggak? Oh, ditempel sekalian ya? Iya. Untuk yang diperkenalkan dulu aja. Ditempel di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu dengklek si berang-berang dapat mengubah cat tembok menggunakan sebuah roller atau kuas gulung. Ajaib yang cara kerjanya sebagai berikut. Kuas mengganti gambar yang ada dengan gambar berikutnya yang ditunjukkan sesuai arah panah seperti dijelaskan pada gambar berikut. Saat dengklek menggunakan kuas ajaib tersebut dengan gambar yang ada di sebelah kiri, ia akan mendapatkan gambar sebelah kanan. Selanjutnya yaitu gambar apa yang dihasilkan setelah memakai kuas ajaib terhadap gambar berikut, yaitu bundar, segitiga, belah ketupat, sama bintang. Jadi jawabannya apa kelompoknya Ica? Jawabannya yaitu bintang, bulat, segitiga, belah ketupat, sama bintang. Iya. Terus berikutnya langsung ke soal yang ketiga aja ya, tantangan ya, studi kasus ya. Nah, tadi kelompoknya Ica sudah mengirim link ke saya untuk soalnya dipecahkan bersama-sama. Bacakan soalnya, Ca. Nah, di sini saya sudah membuat satu studi kasus yang berhubungan dengan abstraksi. Pertanyaannya, Taro sedang bermain pedang dan perisai dengan 7 teman-teman yang memfotonya. Diagram berikut ini menunjukkan foto-foto posisi kesukaan mereka masing-masing. Mereka ingin memiliki foto-foto tersebut yang telah disusun menjadi satu gambar bersama. Agar dapat dipasang di halaman sekolah, dalam susunannya, setiap pedang harus menunjukkan pada berang-berang yang lain, dan setiap perisai harus menghalangi pedang yang ditunjukkan kepadanya. Nah, Taro sudah menempati suatu posisi satu di pojok kanan bawah pada dalam gambar tersebut. Tantangannya yaitu padankanlah foto-foto ke-7 teman-teman Lucia atau bilangan 1 sampai dengan 7 dengan ruang-ruang yang masih kosong huruf A, B sampai dengan G agar susunan yang diharapkan. Mungkin teman-teman ada yang bisa memecahkan persoalan studi kasus ini. Nah, tadi Ica dan kelompoknya sudah buat di kertas manila ya. Kayaknya tadi sudah buat ya. Iya, sudah. Nah, di situ nanti gimana caranya, Ca? Cara memecahkan studi kasusnya ini bagaimana, Ca? Cara memecahkannya yaitu menempelkan satu foto ini yang sudah saya siapkan dengan urut agar si berang-berang ini dalam susunannya menunjukkan pada berang-berang yang lainnya, dan setiap perisai harus menghalangi pedang yang ditunjukkan kepadanya. Jadi menempelkan satu gambar ini kepada kolom A, B, C, D, E, F sampai dengan G. Mungkin ada yang mau coba mengerjakan? Ya, coba. Silahkan. Diklik apa? Solasi ya. Kuntilah solasi dia tadi mana? Oh, ini dalam. Oh iya. Lem. Untuk yang gambar pojok bawah bisa dilihat dari proyektor ini. Ya, yang pojok bawah lihat di proyektor ya, Najwa ya.
Jadi yang gambar ke I coba bisa dibantu untuk nempelkan ya. Nah, yang pertama yang mana dulu? Kita untuk mikir ta sana, ada nakat sini. Hah? Ah, natural. Paling kiri. Oke, Najwa sudah menjawab studi kasus dari saya. Mungkin Najwa bisa menjelaskan apa kok bisa mengurutkan seperti ini. Agak susu Najwa untuk mikir loh, untuk mikir gambarnya kan itu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kok bisa jadi seperti ini jawabannya. Jadi yang pertama, ini sebenarnya adalah teka-teki yang rumit ya teman-teman. Jadi hanya beberapa gambar yang mengarah pada pencarian yang sangat memakan waktu. Nah, jika kalian menambahkan hanya satu gambar pada teka-teki 6 buah, kalian akan memiliki 6 kali lebih banyak kemungkinan berbeda untuk menempatkan 7 kartu di tempat-tempat yang kosong. Untuk N kartu, kalian memiliki dengan rumus, saya memperoleh hasil ini dengan rumus yaitu dalam kurung N-1 tutup kurung faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai seterusnya sampai dikali dalam kurung N-2 tutup kurung dikali dalam kurung N-1. Kemungkinan solusi yang berbeda. Jadi dalam hal ini ada 720 kemungkinan yang bisa dijawab, tetapi hampir semuanya itu salah. Namun, dengan menggunakan metode pemikiran yang logis, ruang pencarian dapat dipangkas oleh beberapa banyak hal. Misalnya, semua berang-berang dengan tongkat menunjuk ke bawah. Berang-berang menunjuk ke bawah yang harus ditempatkan di baris atas, dan hanya ada satu berang-berang yang dapat ditempatkan di atas luka tersebut. Nah ini ya teman-teman, yang di atas ini adalah menunjukkan berang-berang yang memiliki senjata yang menghadap ke bawah. Lalu di sampingnya ada dua berang-berang yang arah perisainya ini ke arah kanan, dan perisai tersebut melindungi ini. Lalu yang di bawahnya ini perisai tersebut melindungi perisai dari yang atasnya. Lalu perisai dari berang-berang sebelah pojok menghadap ke perisai sebelah kanannya, dan perisai tersebut yang ini menghadap ke perisai yang ada di pojok tersebut. Nah teman-teman, dari jawaban saya tadi, apakah ada yang masih dibingungkan atau dipertanyakan?
Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok penyaji dan yang sudah menjawab ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jawabannya dari Najwa sangat betul. Beri tepuk tangannya lagi dong untuk Najwa. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami dan studi kasus yang sudah kami berikan untuk Najwa. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin tadi yang nomor 2 kan belum disajikan ya, yang membuat flowchart. Jadi kenapa saya yang nomor 2 itu saya pisahkan, karena flowchart ini kalian untuk membuat flowchart harus membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ada yang mau maju? Ya, kelompoknya Rahma bisa maju ke depan. Rahma ini buatnya di aplikasi apa? Di aplikasi Canva. Oh dia di aplikasi Canva. Nah, bisa dijelaskan? Langkah-langkahnya dulu. Ini dibuka dulu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini ingin menjelaskan bagaimana tata cara membuat flowchart dan contohnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahmania Adisti, nomor absen 25 dari kelas 9C. Perkenalkan, saya Rista Ismatulasi, nomor absen 26 dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Liana Faris Putrioda, nomor absen 18 dari kelas 9C. Sebelum masuk ke tata cara dan contohnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari flowchart itu. Flowchart biasanya disebut bagan alir atau diagram arus, sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol, grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah-panah. Lalu kita akan masuk ke tata cara pembuatan flowchart. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat flowchart. 1. Flowchart digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Definisi aktivitas yang digambarkan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Selanjutnya, langkah-langkah membuat flowchart adalah 1. Tentukan proses atau sistem yang akan digambarkan. 2. Buat daftar aktivitas atau tindakan yang terlibat dalam proses tersebut. 3. Pilih simbol-simbol flowchart yang sesuai. 4. Buat diagram yang merepresentasikan alur kerja atau proses tersebut. 5. Hubungkan setiap simbol dalam diagram. Dan terakhir, berikan deskripsi pada setiap simbol. Selanjutnya di sini ada contoh flowchart yang kami buat dengan kasus pemilihan pengurus OSIS. Dimulai dari yang pertama yaitu start, kemudian anak panah menuju ke bawah, menunjukkan ke proses berikutnya yaitu pendaftaran, lanjut ke tes pertama, dan setelah tes pertama di sini ada 2 kemungkinan, yakni pertama jika lolos maka akan lanjut ke tes kedua, dan jika tidak lolos akan berhenti di simbol selesai. Selanjutnya jika lolos akan lanjut ke proses kedua yakni tes kedua, dan di tes kedua ini ada kemungkinan lagi yakni jika tidak lolos berhenti di selesai, dan jika lolos akan lanjut ke pembagian jabatan dan penentuan paslon. Setelah penentuan paslon dan pembagian jabatan akan lanjut ke debat, dan kemudian lanjut ke pencoblosan, selanjutnya diklat, lalu pelantikan, dan prosesnya telah selesai. Dari flowchart yang kelompok kami buat, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Nah,
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ambil sisi positifnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rahma. Nah, tadi kalian sudah membahas tentang tadi ada studi kasus tentang abstraksi, kemudian ada yang kedua Rahma tadi menyajikan dari langkah-langkah yaitu algoritmanya diubah menjadi flowchart. Kemudian yang terakhir kelompoknya Ica tadi menyajikan studi kasus untuk dipecahkan oleh kelompok yang lain. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi ada mulai dari maju ke depan tadi, diskusi, kemudian saya menjelaskan materi, kemudian kalian mengerjakan LKPD. Coba apa yang kamu simpulkan dari materi yang sudah kita dapat pada pertemuan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Jessica? Ya, Jessica? Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini terutama yang abstraksi yaitu yang sudah dijelaskan mengenai pengertiannya sendiri yaitu teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan dengan berfokus pada informasi yang penting serta mengabaikan informasi yang tidak berguna. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Retno seperti bola yang tadi. Bola tadi ya contohnya kenapa kalau dari dekomposisi atau kemudian pengenalan pola, kalau kita melihat bola itu misalnya dilihat dari bentuknya, warnanya, ini fungsinya untuk apa. Tapi kalau di abstraksi, misalnya kita mencari pantulannya, misalnya kita mencari data pantulannya, berarti yang dilihat cuma satu, yaitu bahan bolanya, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan apa materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ya, Rahma? Saya ingin menyimpulkan tentang algoritma. Ya, algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh komputer. Untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perhitungan, algoritma merupakan aspek penting dalam pemrograman karena hasil akhir pemrograman bergantung pada algoritma yang ditulis. Contoh pada aslinya adalah seperti pemilihan pengurus OSIS yang ada di depan. Ya. Betul sekali. Jadi kalau Jessica tadi menyimpulkan tentang abstraksi, terus Rahma melengkapi yaitu dengan menyimpulkan bab algoritma. Kurang lebih seperti itu materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bulan mau tahu refleksi ya, apa yang kalian pelajari, tantangannya apa. Silahkan buka link yang saya share di grup, kemudian berikan komentar di linknya, dibuka di HP-nya masing-masing ya. Nah, silakan diisikan. Di situ kalian bisa klik suara. Ini adalah aplikasi Padlet. Jadi kalian merefleksi. Jadi kalau yang biasanya pakai sticky note yang kita tempel di kelas itu pakai warna-warni. Nah, kita coba pakai aplikasi yang ini. Ini bisa kamu akses by mobile ya, diakses di mana saja. Terus kemudian di situ bisa masukkan pesan suara. Jadi kalau kamu nggak mau baca, tinggal klik ikon tanda suaranya itu kalian bisa dengarkan. Coba bisa diklik. Silakan diisi komentarnya. Ini yang pertama, yang ini dulu ya. Apakah bagian yang paling menarik dari proses pembelajaran? Silakan diisikan dulu yang ini. Ketik dulu.
Sudah diisi? Sudah diisi? Terus kemudian kamu bisa klik pertanyaan yang kedua. Tantangan apa yang kamu ketemui dalam proses pembelajaran kita? Kalau yang pertama tadi, apa yang paling menarik? Kemudian tantangannya apa dalam proses pembelajaran kita? Terus kemudian, di sini sudah ada ini yang mengisi ya? Sudah yang mengisi? Bagian yang menarik ini coba friendly author ada yang membacakan yang pertama? Bagian yang menarik menurut saya adalah presentasi. Lalu yang kedua, bagian yang paling menarik adalah ketika mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD ya, tadi kan ada studi kasusnya. Terus kemudian untuk yang nomor kedua, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Mungkin ada yang lain yang mau membacakan setelah diisi tadi? Baca dulu untuk yang pertama, saat mengerjakan studi kasus. Tantangannya saat mengerjakan studi kasus ya? Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, silakan diisikan jawabannya. Belum ada yang isi ya untuk yang ketiga. Silakan diisi yang ketiga yang paling depan. Wah, ini ada sudah yang jawab. Satu lagi mungkin bisa dibacakan. Siapa yang nulis itu? Siapa? Ya. Baik teman-teman, saya di sini akan menjawab membacakan hasil dari refleksi pembelajaran pada hari ini. Pertanyaan yaitu, bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Teman-teman, jadi cara saya menghadapi tantangan tersebut adalah dengan cara mencatat dan memahami materi lebih lanjut, serta berusaha semaksimal mungkin dan selalu memberikan pertanyaan apabila ada sebuah hal yang belum saya pahami. Ya, terima kasih untuk perwakilannya dari masing-masing siswa. Tadi sudah memaparkan tentang refleksi yang pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak silakan buka latihan soal pada halaman 130 ya, tentang optimasi penjadwalan. Di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari optimasi penjadwalan, kemudian representasi data sama struktur data. Silahkan kamu buat resumenya dulu agar saat pembelajaran yang akan datang kalian sudah mulai paham. Saya jelaskan kamu nggak gelagapan, jadi sudah ngerti, oh Bu, ternyata yang jelaskan bulan tuh yang saya baca tadi malam gitu ya. Sudah paham yang kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta salah satu siswa menutup kegiatan kita dengan doa. Ada yang mau bantu? Ya, Cinta. Kayaknya kita. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pas ya, waktunya habis. Habis ini kalian bisa istirahat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan semangat yang lebih baru. Jangan lupa dipelajari materinya agar nanti kita diskusinya lebih mudah. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam